Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, boys and girls at home. How are you today? Mana suaranya? Oke, we are talking about descriptive text. Nah, kita akan membahas masalah text descriptive. Di dalam bahasa Indonesia kalian sudah belajar ini juga, dan dalam bahasa Inggris kita juga belajar descriptive text. Nah, text descriptive ini kita sudah dipelajari sebetulnya PJJ yang terakhir kemarin yang di SCTP ya. Kalian tahu ya, di SCTP kalian sudah belajar tentang descriptive about people kalau nggak salah, orang kemarin. Nah, ya, gimana? Gimana? Halo. Lihat. Ya, sip. Ya, halo. Halo. Halo semuanya. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin, kita ketemu lagi ya di momen ini di Cisco Webex. Ya. Cisco Webex meetings. Nah, ini kita live secara langsung. Di sini Bapak pantau ada peserta udah 67 siswa. Batas maksimal 100. Mudah-mudahan kita bisa sampai 100 ya hari ini ya. Nah, pada kesempatan hari ini, thank you so much. Ya, you have thanks in this lesson. Kalian sudah hadir di pembelajaran hari ini karena Bapak hanya penguatan tentang descriptive text yang sudah kalian pelajari. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang adjectives. Ya, adjectives kalian masih ingat nggak? Adjectives itu apa? Ada yang ingat? Ayo, siapa yang mau ini menyampaikan? Apa itu adjectives? Ya, adjectives is kata sifat. That's right. Ya, ya kata sifat. Contohnya apa saja? Coba, masih ingat nggak? Lupa? Aduh, baru kemarin adjectives. Contohnya apa? Contohnya coba. Misalnya, she is a beautiful girl. She is a beautiful girl. Nah, beautiful girl. Beautiful-nya ini adalah adjectives. Menjelaskan girl-nya. Ya, gadisnya ini. Gadis ini cantik. Nah, cantik adalah sifat. Nah, sifat pada manusia. Kita belajar tentang bagaimana sifat manusia, kemudian juga sifat animals, binatang, kemudian ada things, benda atau place, ya, tempat. Nah, kita akan belajar itu ya sama-sama. Nah, pada kesempatan ini, before we are study atau before study, ya, let's pray together. Semua doa dulu ya semuanya ya. Doa semuanya ya. Oke, let's pray together. Begin. Finish. Alhamdulillah ya. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita ya. Seperti apa? Bapak akan share konten ya. Kalian akan melihat konten yang ada di sini. Ya. Perhatikan baik-baik. Ini adalah bentuk atau PowerPoint yang Bapak sudah buat ya. Perhatikan. Nah, di sini kita belajar tentang descriptive text ya. Nah, temanya tentu saja tentang orang ya, people, animal, things and place. Oke. Ya. Seperti biasa, apa itu tujuan pembelajarannya pada hari ini? Tentu saja ada beberapa ya pembelajaran tentang descriptive text ini. Ini disesuaikan dengan kompetensi dasar darurat pandemi 2019 atau COVID-19. Ya, perhatikan. Melalui model pembelajaran home learning atau e-learning method, penugasan saat pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19. Ini tujuannya adalah membandingkan uji sosial
apa itu fungsi sosial seperti apa, kemudian struktur teksnya, kemudian unsur kebahasaannya pada teks deskriptif. Jadi membandingkan nanti akan Bapak kasih kalian dua teks yang sama tapi punya perbedaan seperti apa, tapi masih membahas masalah descriptive text. Ini adalah KD-nya, kompetensi dasarnya 3.4. Di situ memberikan dan meminta informasi terkait dengan descriptive about people, orang, animal, binatang, and of course things, benda. Ya, sangat pendek, cukup pendek. Kenapa Bapak kemarin membahaskan kalian minimal 5 kalimat saja. Kalau kalian sudah membuat teks deskriptif dengan cukup 5 saja dengan konteks penggunaannya. Kemudian tujuan pembelajarannya juga ini panjang ya, sebetulnya kira-kira 2 bulanan ini pembelajaran harusnya. Tapi nanti Bapak sampaikan di awal dulu. Menangkap makna secara kontekstual. Nanti menangkap makna masih berhubungan dengan fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan unsur kebahasaannya. Kemudian menyusun teks. Nah ini yang terakhir nih untuk kompetensi dasar keterampilan yang 4.2. Ini kita disuruh membuat, create. Ini yang kompetensi yang tinggi, mengkreasi, membuat, mencipta. Nah nanti di sini kalian diharapkan bisa menyusun teks deskriptif baik lisan maupun tulisan. Jadi Bapak suruh kalian nulis. Kemudian tadi nanti Bapak akan minta kalian untuk bisa mempresentasikannya. Itu adalah secara lisan. Nah, nanti seperti itu pembelajarannya ya. Jadi masih terkait tentang orang, binatang, dan benda, things atau tempat, ya, public places, tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita. Ya, things around us. Next. Nah, tadi Bapak udah jelaskan apa sih materi yang akan kita ajarkan atau kita pelajari hari ini, tentu saja tentang social function atau fungsi sosial. Ya, social function or purpose of descriptive text is to describe particular place, ini ada people, place, or thing. Jadi kita di sini fungsi tujuannya daripada komunikasi dari descriptive text adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan orang, tempat, atau benda, atau posisinya adalah kita mendeskripsikannya. Misalnya satu, bunga. Oh, this flower. Warnanya apa misalnya? Kalau kita sunflower, oh kuning. Kalau bunga itu, oh big, besar. Ya. Kemudian misalnya daunnya bagaimana warnanya? Oh hijau misalnya. Tangkainya bagaimana, akarnya bagaimana, itu adalah mendeskripsikan, ya, baik orang, binatang, atau benda secara detail, ya, secara khusus, detail, ya, satu persatu, secara fisiknya bagaimana, kebiasaannya. Makanya kita belajar kemarin tentang adjectives atau kata sifat. Nah, itu adalah social function. Next. Nah, struktur teksnya atau text structure descriptive text terdapat 2 bagian. Bapak udah jelaskan di video yang Bapak share kemarin ya, yang bersama Kapten Literasi itu ya. Nah, di situ Bapak udah jelaskan sebetulnya detail mengenai descriptive text, di mana bagaimana daripada struktur teksnya seperti apa. Ada 2 bagian. Masih ingat kemarin apa bagian pertama? Bagian pertama apa? Identification. Bagian kedua? Description. Nah, seperti apa? Lihat di sini. Oke. Identifikasi itu adalah bagian dari descriptive text berisi tentang topik apa yang akan digambarkan atau dideskripsikan. Contohnya, this is an animal. Ini binatang, contohnya ya. Ya, maka itu identification. Halo, unmute dulu ya. Di mute dulu, sorry. Bapak pengen menjelaskan dulu, nanti baru kita berkomunikasi setelah ini, ya. Oke. Di sini jadi bagian identifikasi adalah pembuka satu teks deskriptif, di mana di situ kita menjelaskan apa sih yang ingin kita paparkan. Misalnya kalau binatang, this is animal. Kalau misalnya orang,
Oh, this is my mother. Kalau ibu menjelaskan atau menggambarkan seorang ibu, atau this is my friends, ini teman saya, ya, dan seterusnya. Atau misalnya this is my school, ini sekolah saya, SMPN 2 Cirebon, misalnya. Nah, itu kita bisa deskripsikan dengan cara di awal ada bagiannya. Struktur teksnya adalah apa tadi? Identification. Ya, nih coba lihat kembali struktur teksnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada identification di awal. Kemudian ada dua bagian. Yang bagian kedua adalah description. Baru kita jabarkan. Kalau itu misalnya binatang, ini binatang kesayangan saya. Itu adalah misalnya kucing atau kelinci. Kemudian kita juga bisa menggambarkan misalnya apa sih kelinci itu seperti apa ciri-cirinya. Telinganya panjang, bulunya halus, bisa meloncat, makannya wortel, dan seterusnya. Nah, ini mendeskripsikan seekor kelinci secara detail. That is descriptive text. Oke. Itu mengenai struktur teks. Jadi kalian harus mengetahui itu. Ya, pertama tadi apa? Social function. Fungsi sosialnya itulah mendeskripsikan benda, binatang, atau orang secara detail. Itu fungsi sosialnya. Sedang kedua tadi adalah struktur teksnya. Ada dua bagian. Pertama adalah identification, kedua adalah description. Ya, kalian udah tahu, udah dikasih contoh di video Bapak sebelumnya di channel YouTube Bapak, ya. Di situ identification and description. Dan yang terakhir ada linguistic elements atau di sini unsur kebahasaan. Apa saja sih yang dibutuhkan dalam membuat teks deskriptif? Pertama, kalian udah belajar tentang adjectives. Kenapa dibutuhkan adjectives, kata sifat ini? Karena dalam pembuatan kalimat kita menggambarkan yang kita ingin deskripsikan itu, kita harus tahu. Oh, dia ini misalnya kita bicara masalah kucing. Kucingnya lucu, funny, cat. Nah, kita lucu itu kan adjectives. Oh, dia apa ya? Sukanya apa? Meloncat. Walaupun adjective itu adalah verb, misalnya meloncat adalah kata kerja. Kemudian dia misalnya seperti apa? Cute, misalnya cute cat. Ya, kucingnya itu imut misalnya dan sebagainya. Ini dibutuhkan adjectives, ya. Seperti apa? Next. Ya. Kemudian kalian perhatikan di sini, selain adjectives, tadi adjective Bapak jelaskan dulu ya. Kemudian struktur kalimatnya menggunakan simple present tense. Di PJJ yang sebelumnya PJJ SCTP, kalau kalian perhatikan dan kalian saksikan, kalian tonton, dan Bapak juga share YouTube channelnya kepada kalian, itu menggambarkan tentang struktur teks daripada descriptive text. Apa ibutannya? Itu simple present tense. Nah, simple present tense, ya, he has a pointed nose. Dia punya hidung yang mancung. It is so big. Ya, itu sangat besar. Satu menggunakan bentuk ada simple present tense, ada bentuknya dalam menggunakan verb, juga menggunakan to be. Ya, itu. Kemudian menggunakan berbagai macam adjective, tadi udah Bapak jelaskan. Next, apalagi menggunakan linking verb, ya, kata kerja penghubung seperti is, are, ya, appear, and so on and so on. Look, group, lihat di sini di layar. Kemudian menggunakan adverbs, kata keterangan, ya, seperti itu. Very, extremely, ya, dan seterusnya. He's very handsome, and so on and so on. Itu adalah bentuk keterangan, ya. Jadi kita gunakan dalam pembentukan kalimat atau paragraf tentang descriptive text. Ya. Bapak, karena kita kompetensi dasarnya dan membandingkan, coba perhatikan baik-baik. Ini ada yang harus kalian bandingkan, ya. Coba lihat sini, ya. Oke,
Ada 2 binatang ya di sana ya sayang. 2 animals. Berarti hari ini Bapak ngasih contohnya tentang describing about animals. Ya, kalau kemarin PJJ describing about people, orang. Nah, kalian sudah pelajari itu. Nah, sekarang coba amati tiger and cat. Bandingkan, look and think. Oke, kita lihat di tiger ya. Kita lihat tiger. This is an animal. Ini identification. Mengidentifikasi dulu. Kalau yang kedua, di sini this is an animal, disamakan sama Bapak ya. Dua-duanya kita bandingkan. Halo. Stop dulu, Pak. Bukan di sana? Yes. Stop. Stop. Mute. Mute. Yes. Share lagi. Okay, say again. Again. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik ya. Bapak akan kalian bisa lihat di layar. Di situ this is an animal sama antara tiger and cat. Ya, lihat. This is a mammal. Ya, this is a mammal. Ya. This is a mammal, kemudian it is big animal. Ya, tentu saja kita bisa membandingkan ya antara tiger and cat. Walaupun mereka terlihat look like same ya, terlihatnya sama ya. It is big animal. Kalau di cat it is small animal ya. Kemudian it is a tiger, kita baru jelaskan. Oh, ini adalah tiger. Kemudian it is a cat, itu seekor kucing. Nah, kemudian it lives in the jungle. Nah, ini dibilang sama Bapak tadi bentuknya adalah bentuk daripada simple present tense. Bentuk simple present tense, it is lives in the jungle. It is live in a house. Kenapa Bapak kasih titik-titik di sini? Supaya kalian bisa berpikir, ya. Berpikir, oh, kalau di jungle, apakah tiger hanya tinggal di jungle? Tinggal di hutan? Ada yang tahu? Bisa nggak tiger tinggal di rumah? Bisa. As a pet, dia sebagai binatang peliharaan. Tapi jarang ya orang punya binatang peliharaan seperti wild animal ini, binatang liar ini. Wah, bahaya ya. Hanya orang-orang tertentu saja. Tapi biasa mereka punya petnya adalah tiger. Oh, yang lagi kalian suka sekarang mungkin ikan ya. Ikan apa ya yang diadu itu? Cupang, yes. Cupang fish ya. Ikan cupang ya kalian. Nanti bisa saja kalian mendeskripsikan ikan cupang. Nah, seperti apa? Ini ikan kesayangan saya. Itu adalah ikan cupang. Warnanya bagaimana? Kebiasaannya bagaimana? Suka berenang, makannya apa? Itu bisa dideskripsikan. Itu namanya descriptive text, ya. Oke. Berarti bukan hanya di jungle ya sayangnya, tapi bisa juga di rumah atau in the zoo. Tahu zoo? Ada yang tahu zoo? Yes, kebun binatang. You can find a tiger there. Kalian bisa menemukan tiger di sana. Kemudian di sini it has orange fur with black stripes. Nah, dia punya warna bulunya orange dengan garis-garis berwarna hitam. Nah, kenapa Bapak kasih titik-titik begini? Karena ada nggak yang beda warnanya selain itu? Halo? Kalian pernah nggak lihat tiger yang beda warna? Come on. Pernah ya? Pernah? Ada. Ayo, white tiger ya. Ada juga di situ harimaunya harimau putih. Pernah lihat ya? Ya, Pak. Pernah ya lihat ya. Nah, itu kenapa Bapak ini? Karena ada perbedaan ya. Bukan hanya warna orange saja dominan, tapi juga ada juga warna putih.
ya beberapa daripada itu albino ya di sana ya. Kemudian it eats meat, dia memakan daging. Meat ya, meat, dia memakan daging. Apa makan yang lain? Bisa makan roti enggak? Makan apa? Hah? Bisa makan apa? Ya macam-macam ya. Kalau dikasih biasa kebanyakan mereka daging, ya baik chicken atau mungkin beef ya daging sapi atau goat daging kambing atau juga bisa juga fish ya. Mungkin mereka ngambil di sungai ikan-ikan bisa jadi. Ya jadi macam-macam Pak Ratif. Kenapa Bapak kasih titik seperti ini? It can. Kalau tiger bisanya apa? Kenapa Bapak titik? Karena kebiasaannya banyak. Catch, what? Mouse deer, nangkap kancil. Catch, zebra, ya, nangkap zebra. Kemudian apa lagi yang dilakukannya? Kemampuan daripada tiger ini apa? Jump, meloncat, swim, berenang, ya macam-macam ya. Jadi dia bisa. Nah, jadi perhatikan baik-baik sayang semua di rumah. Mendeskripsikan tentang binatang ini bisa lebih dari 5 kalimat, 10, 15 tergantung kalian bagaimana kalian nanti bisa mengembangkannya dan mencari apa sih kemampuan yang kita deskripsikan ini. Apa sih ciri-cirinya? Seperti apa? Dia punya kaki berapa? It has, for example, 4 legs. Punya 4 kaki. Kemudian punya apa lagi? Punya mata. Ya, big eyes. Matanya besar. Kemudian long tail. Atau ekornya panjang. Nah, ini bisa kalian tuliskan. Jadi jangan khawatir kalau di rumah disuruh membuat descriptive text. Kalian merasa, aduh kalimatnya bagaimana? Bisa mengembang, bisa panjang. Gak nyangka kalian bisa membuat teks deskriptif dengan mungkin 1 halaman mungkin. Ya, dengan cara kalian mendeskripsikannya secara detail. Fisiknya bagaimana? Kebiasaannya bagaimana? Apa yang dia bisa lakukan? Apa yang dia punya? Nah, ini bisa kalian gambarkan di pembuatan teks deskriptif. Nah, kita lihat lagi membandingkan 2 ya tadi ya, karena 1 tiger, 1 cat. Kita lihat kucing. It lives in a house. Kucing tinggalnya di rumah. Ada nggak yang tinggalnya di tempat lain? Come on? Ada nggak yang di tempat lain? Ada. Kucing tinggal di mana biasanya? Di mana? Oh, tempat sampah, oke. Ya, oke, good. Terus apa lagi? Kucing biasa berkeliaran di pasar ya. In the market ya, traditional market. Itu kalian bisa menemukan kucing di mana-mana ya. Mereka tidak punya rumah ya. Ya, homeless, mereka tidak punya rumah ya. Jadi ini hanya ini. Jadi bisa bermacam-macam. Tinggalnya di mana? In the jungle mungkin kucing hutan ya, bisa tinggal di hutan. Kemudian dia has soft fur, bulunya lembut biasanya kucing itu. Nah, kita deskripsikan kucing seperti apa. It eats fish, makannya ikan. Apalagi selain makan ikan kucing? Come on. Ayam. Ayam ya, betul. Chicken ya. Terus bagas. Fish food, makanan. Cat food, makanan kucing yang ada jualannya ya. Ada donat bentuknya ya. Kemudian apalagi? Pernah nggak kalian ngasih kucing roti untuk dimakan? Atau kue? Pernah ya? Karena kucing kadang-kadang juga bisa sembarang makan ya. Dia tergantung kalau dia lapar, apa saja bisa dimakan gitu. Nah, ini kenapa Bapak tulis ada titik-titik berarti macam-macam makanan bisa dimakan oleh dia. Kemudian it can. Kucing bisa apa? It can play, ya bermain. Dan what else? It can naik genteng, Pak. ya climb, ya climb the roofs, ya menaik ke genteng atau di atap. Terus what else?
tinggi. Can climb the tree, ya. And then what else? Can a cat dance? Bisa nggak kucing berjoget? Dance. Oke, kalau dilatih bisa ya. And then it can meow. Dia bisa meow. Bisa suaranya kucing? Ikan? Come on. Come on. Ya. Seperti apa suaranya? Meow. Kucing ya. Oke. Nah, itu makanya Bapak membandingkan dua di sini. Kita tahu fungsi sosialnya mendeskripsikan keduanya. Perbedaannya adalah satu mendeskripsikan tentang binatang, dua-duanya sama, tapi satunya yang size-nya big, satunya adalah size-nya small. Satunya besar, satunya kecil. Kemudian juga di sini ya daripada struktur teksnya sama ya, dia di sini identification dulu, diidentifikasi, kemudian baru mendeskripsikannya, ya. Nah, ini bandingkan, ya. Mudah-mudahan kalian bisa membuat ini di rumah nanti, karena tugasnya sampai akhir semester ini. Bapak berharap selain karena di akhir semester ada sing a song, ya, menyanyikan sebuah lagu. Nanti kalian Bapak kasih tugas untuk menyanyikan lagu bahasa Inggris tentu saja. Tapi yang simpel saja, nanti ada kompetensi dasar terakhir nanti tentang understanding about songs, memahami sebuah lagu. Nanti kita akan belajar di PJJ SNP juga ada. Nanti tapi itu yang terakhir ya. Tapi produk akhir daripada descriptive text adalah kalian diharapkan bisa membuat ya, create a descriptive text ya, about people, animal, and things. Orang, binatang, atau benda, atau juga bisa juga public places, tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita. Kita bisa mendeskripsikannya. Oke, paham nggak dari penjelasan Bapak ini? Bagaimana membuat descriptive text? It is easy? Is it easy? Gampang kan? Easy ya? Okay, I believe all of you are smart students. Semuanya anak-anak pintar, keren, hebat. Nah, jadi kalau membuat yang ini mah, lihat nggak ini Bapak tangannya bagaimana? Set, set, kecil ya, gampang banget membuat descriptive text. Ya, nggak seperti yang kita bayangkan. Kalian nggak akan nyangka bisa membuat lebih dari 5 kalimat. Ya, oke. Setelah membandingkan ini, Bapak minta kalian untuk bisa membacakan atau menceritakan atau mendeskripsikan apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, Bapak nanti acak ya. Bapak akan minta dari kalian untuk oke. Ini keluar di mana, Pak? Ini. Ya. Stop. Oke. Iya. Coba minta semua kamera dibuka. Oke. Semua kamera buka dong. Pengen lihat Bapak? Halo. Semua say hi. Hai. Wah, semua sehat ya. Jaga protokol kesehatan, don't forget to wash your hands, use your mask, ya, gunakan maskernya. Kemudian kalau keluar rumah selesai cuci tangannya, don't forget, ya. And then social distancing, jaga jarak dan hindari kerumunan. Dan tentu saja makanan yang sehat, ya. Be happy, selalu bahagia. Oke, keren nih, Pak bisa diabadikan. Oke, nih, ya semua ya, aduh keren nih. Semua nyalain kameranya, kalau pengen kita diminta di capture ya. Ya. Kita di capture ya. Ya. Oke, semua. Salam. Ya, sebentar. Sabar ya, be patient. Halo, ada Sauki, Natania, Ridwan, Muhammad, Yus, Lovely ya.
Felicia semuanya, halo. Laka, maaf nggak bisa kesini satu persatu ya, halo. Ya, semuanya adalah. Ya, ini Bapak di foto dulu. Bentar. Ya. Halo guys. Oke, Farid bisa? Oke. Ya. Mana yang mau Bapak tunjuk dulu ya? Yang mau di sini Bapak pengen siapa ya? Siapa ngacung tangan dong? Siapa yang mau bacain? Ayo, berani dong? Emang? Ayo. Nggak, mungkin nggak semua ya, maaf, hanya beberapa saja. Yang sudah siap siapa? Aki Wahid. Ya, Aki Wahid ya. Coba ya, kita coba fokus Pak Aki Wahid. Ya, Aki Wahid coba bacakan hasil deskripsi teks yang sudah kamu buat. Silakan. Ya, kita dengarkan sama-sama ya teman-teman ya. Wah, keren nih. Ya, silakan. Ya, boleh. Ya, silakan. Domestic cat or the house cat is one of the greatest predators in the world. This cat can kill or eat several thousand species. Yes. Cats have millions. What human life is at least 6,000 years BC. From the cat skeleton on the island of the Cyprus. Okay. Finish? Okay, thank you. Okay, clap your hands ya, tepuk tangannya. Wow, luar biasa. Satu lagi siapa nih? Yang perempuan? Yes. Ya, satu yang perempuan. Lovely, coba Lovely. Ya, Lovely. Lihat dari 7D ya, Lovely. Silakan Lovely. Yuk, kita dengarkan sama-sama Lovely ya. Yang keras ya, speak louder. Omongannya yang keras ya, dibicara ininya. Ya. You can start. In my house, the cat is female. I like that. Lucy. She is an adorable cat. My cat is cute. Yeah. She has yellow and brown. She like to run under the house. She like to call area in my house. I like my cat. Wow, thank you. Wow, luar biasa Lovely ya. Tangan semuanya. Wow, very good. Ya, talking about your cat ya. Okay, your cat. Ya tadi Aki, kemudian Lovely. Satu lagi deh. Sini yang belum siapa ya? Sauki, mau coba Sauki? Sauki? Ya, Sauki. Enggak? Okay. Because time's up for today dinner. Thank you for all of your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan belajar kembali melalui grup WA kita ya bersama-sama ya.